Yo halo guys, gimana kabar keluarga hari ini? Aman-aman kan ya? Mimin doakan semoga keluarga kita semua sehat-sehat. Amin. Kalau ada yang lagi sakit, semoga cepat sembuh ya. Film yang akan Mimin ceritakan kali ini berjudul Hell or High Water, yang bercerita tentang dua bersaudara yang melakukan banyak perampokan demi menyelamatkan lahan peternakan mereka. Penasaran kan seperti apa keseruannya? Kita langsung aja let's go ke filmnya. I had a dollar bill, yes I believe I surely will. Film diawali dengan memperlihatkan salah satu cabang Texas Midlands Bank. Suasana terlihat sangat sepi. Seorang wanita bernama Elsie yang akan memasuki bank tiba-tiba disergap oleh dua perampok bertopeng dan bersenjata. There's no money in the drawers yet. It's in the safe. I need the keys. Keys! Mereka mendesak untuk membuka laci meja kerjanya. Namun karena masih pagi, uang masih belum keluar dari brankas dan kode brankas hanya diketahui oleh Tuan Clauson. Tell me I'm stupid again. Here, ma'am, look at me. What time does Mr. Clausen get here? 8:30 every morning. Para perampok ini terlihat amatir. Salah satu perampok itu marah dan menjambak Elsie karena mengatainya bodoh. Beberapa saat kemudian, Clauson pun datang. Ia dipukul oleh salah satu perampok. Para perampok itu pun berhasil menjalankan aksinya. Good morning. Mereka sempat berpapasan dengan mobil polisi, namun tampaknya polisi tidak memperhatikan mereka. Early bird gets the worm. Scene lalu berpindah ke Texas Midlands Bank cabang yang lain. Seorang lelaki sedang menyetorkan koin-koinnya untuk ditabung. Tiba-tiba dua perampok itu datang lagi dan mendesak untuk membuka laci teller. Mereka meminta uang pecahan dan mengambil senjata milik lelaki yang menyetorkan uang. Open the drawer! Open the motherfucking drawer! Ones, fives, tens, 20s, no. Keep up with the circumstances, okay? I got it. So y'all gonna steal my gun too? Setelah selesai menggasak isi laci, dua perampok itu lalu pergi. Lelaki yang menyetor uang tadi menembak kaca pintu. Alarm pun menyala dan dua perampok itu kabur meski mobilnya sempat ditembak. Dan film Hell or High Water pun dimulai. I had a dollar bill, yes I believe I surely will. Go to town and Seorang penjaga keamanan bernama Alberto melaporkan kasus perampokan di Texas Midlands Bank yang terjadi di dua cabang pada Marcus Hamilton yang sebentar lagi akan pensiun. Dilaporkan bahwa perampok itu hanya mengambil beberapa ribu dolar. FBI want to assist? Midlands ain't got any branches outside Texas. Your regs say white, blue, or tan dress shirt. Stands to reason every once in a while we're gonna be dressed the same. You want to hear about these bank robberies, or you just sit there and let Alzheimer's run its course? Di sisi lain, dua perampok itu sedang berada di rumah. Ternyata ibu mereka sudah meninggal karena sakit. Dua perampok ini adalah dua lelaki bersaudara bernama Tanner dan juga Toby. Ibu mereka sempat menikah lagi dengan seorang lelaki yang amat kasar. Karena tidak tahan, Tanner menembaknya dan ia sempat dipenjara selama 10 tahun karena kasus itu. Fed them skinny cows. Clean up the house a bit. Scene lalu berpindah kepada Alberto dan Marcus yang berada di Texas Midlands Bank untuk menemui Clauson yang merupakan manajer bank. Mereka meminta untuk melihat rekaman CCTV, namun kamera telah diganti ke sistem digital yang hanya terhubung ke komputer dan DVR di sana tidak bisa memutar rekamannya. Elsie juga diinterogasi oleh Marcus. Menurut Elsie, perampok itu adalah orang lokal dilihat dari logat bicaranya. Menurut Marcus juga, para perampok ini sepertinya akan beraksi lagi karena mereka ingin mengumpulkan uang dalam jumlah tertentu dan saat ini yang mereka ambil masih dalam jumlah sedikit. Their skin or their souls? Let's leave their souls. They're trying to raise a certain amount, that's my guess. It's going to take a few banks to get Their there. voices? Young County says same deal. My word, get your hands off that.
these boys. Sementara itu, Tanner dan Toby sedang makan bersama di sebuah restoran. Toby ternyata sudah berkeluarga dan memiliki 2 anak, namun ia bercerai. Terakhir kali ia bertemu anaknya adalah setahun yang lalu, namun ia masih menelpon sesekali. Tanner pun menyarankan untuk menemui anaknya besok. Tanner kemudian bilang ia akan menunggu di luar sementara Toby menghabiskan makanannya. Namun tanpa sepengetahuan Toby, Tanner merampok bank di dekat restoran. Sure is quiet in here. Open the drawer. Nah, sementara itu, seorang pelayan bernama Jenny menghampiri Toby dan mengajaknya berbincang. Toby membayar tagihan dan memberi tip kemudian keluar. Tanner pun berteriak agar Toby menyalakan mobil sambil berlari membawa uang. Beberapa lembar uang tercecer dan mereka kembali berhasil kabur. Tanner berkata agar uang hasil curian tadi digunakan sebagai tunjangan untuk anak Toby. Namun Toby marah karena Tanner mengingkari kesepakatan mereka yang hanya akan merampok pada bank cabang dari Bank Midland. Bank yang dirampok Tanner tadi bukanlah cabang dari Bank Midland. Mereka sebenarnya sedang dalam perjalanan ke kasino di Oklahoma. Namun hal ini menjadi terhambat karena mereka harus mengubur mobil yang mereka pakai setiap selesai merampok. Fuck! Shit! That's out of Midland branch! That's not part of the plan! Sementara itu, Marcus dan Alberto memutar balik mobil setelah menerima telepon. Toby pun mengubur mobil yang tadi mereka pakai. Mereka pun melanjutkan perjalanan dengan mobil lainnya. Di sisi lain, Alberto dan Marcus sedang membicarakan Tanner dan Toby. Menurut Alberto, mereka adalah perampok ceroboh. Namun menurut Marcus, mereka tak ceroboh. Justru aksi mereka selalu terencana. I don't know how you're going to survive without somebody to outsmart. Beth was the rider. A horse only reminds these bank robbers is gonna want a gunfight, and I can dodge my retirement. Di tengah perjalanan, mereka terhambat oleh penunggang kuda dan beberapa hewan ternak yang menyeberangi jalan karena kebakaran lahan. Sementara itu, Tanner dan Toby melanjutkan perjalanan. Toby mengomel karena besok mereka harus mencari mobil lagi karena kelakuan Tanner. Mereka berencana pada hari Rabu akan merampok 2 bank dan Tanner berkata untuk tidak perlu khawatir karena mereka sudah merampok 3 kali hari ini. Mereka kemudian sampai ke sebuah tempat milik kenalan Tanner bernama Jeremy Chalker untuk mengambil peralatan. What you do to it? What's this? My livelihood. It's not coming with us in the bank. Scene lalu berpindah ke bank yang terakhir dirampok Tanner. Seorang teller bernama Natalie Martinez sedang ditanyai oleh Marcus. Natalie terlihat cemas karena SIM-nya diambil oleh Tanner yang mengancam akan memburu keluarganya jika ia bicara. Marcus pun menenangkannya dan mengutus beberapa petugas untuk berjaga di rumahnya sampai perampok tertangkap. Berbeda dengan Midland Bank, bank ini memiliki CCTV. Alberto pun ditugaskan mengamati rekamannya, sementara Marcus pergi ke restoran di dekat bank karena menurut keterangan Natalie, perampok itu berlari ke mobil yang terparkir di depan restoran. We didn't have video surveillance. It'd be a Texas Midlands bank. Well, I'm gonna get to that when I'm through the Indian insults. Odd bunch. No, just him. Marcus menanyai beberapa orang yang berada di restoran itu. Mereka sempat melihat Tanner dan juga Toby. Menurut keterangan Jenny, mereka pergi sebelum bank itu dirampok dan ia tidak yakin Tanner dan Toby adalah pelakunya. Jenny terlihat kesal saat Marcus meminta uang yang diberikan oleh Toby karena itu merupakan uang tipnya, sedangkan bagi Marcus, uang itu termasuk barang bukti. Jenny tidak sudi memberikan uang tipnya sebelum Marcus menunjukkan surat perintah. Alberto pun datang dan Marcus segera menyuruhnya untuk mengambil uang tip pada Jenny. That's him. They're sitting right over there, Tiro in the kitchen. You didn't get it yourself. Oh, I get that tip from her. We're gonna check. Call that motel on 287. Get us. Long gone. Long gone for sure. Sementara itu, Tanner dan Toby menikmati perjalanan mereka. Toby pun menceritakan anaknya bernama Justin yang sangat mirip dengan Tanner. Ia bercita-cita menjadi pemain sepak bola di tim A&M. Tanner berkata Justin akan baik-baik saja selama tidak mengikuti jejaknya. Dan mereka pun bernyanyi bersama. Let the world call me a fool.
Tanner dan Toby kemudian mampir di sebuah minimarket. Toby pun membeli cemilan sementara Tanner menunggu di mobil. Tiba-tiba sebuah mobil datang dan menantang Tanner dengan menodongkan senjata. Toby yang melihatnya langsung memukuli orang itu. Tanner pun hanya tertawa melihatnya. Mereka pun melanjutkan perjalanan mereka. Hey man, he had it coming! He had it coming! He had it coming! Kini, Tanner dan Toby sampai di sebuah kasino. Mereka mencuci uang hasil curian dan menukarkannya dengan chip. Tanner pun menggunakan sebagian chip untuk berjudi dan berhasil melipat gandakannya. Don't lose it all. I had sketches of them when they Trying to work my little brother? Chip kemudian ditukarkan dengan sebagian tunai dan sebagian lagi berupa cek. Lucunya, Toby meminta pencairan cek dilakukan di Texas Midlands Bank, bank yang mereka rampok sebelumnya. Mereka kemudian menginap di hotel dekat kasino. Ibu Tanner dan Toby ternyata meninggalkan utang sebanyak $43.000. Tanah ibu mereka akan disita dalam waktu dekat jika tidak dilunasi. Tanner dan Toby pun membeli mobil baru, kemudian mereka berpisah sementara karena Toby mengunjungi mantan istrinya Debbie. Guess you'll be selling the ranch. Toby memberi sejumlah uang dan ia juga sempat berbincang dengan salah satu anaknya. Toby berkata ia memberi peninggalan ibunya berupa peternakan kepada anak-anaknya. Ternyata terdapat sumber minyak di peternakan itu, sehingga Tanner dan Toby berusaha keras mencari uang untuk membayar hutang ibunya agar sumber minyak itu dapat mereka berdayakan dan tidak disita. Toby pun kembali kepada Tanner. Sementara itu, di sisi lain, Marcus dan Alberto mengawasi salah satu cabang Texas Midlands Bank yang diperkirakan akan menjadi sasaran perampokan selanjutnya. Di sisi lain, Tanner berpesan saat mereka beraksi besok, Tanner tidak boleh bersikap kasar pada teller bank. Mereka kemudian bercanda seperti anak-anak dan terlihat Tanner dan Toby sangat akur. Keesokan harinya, Toby memasak sarapan untuk mereka berdua. Kemudian mereka berangkat dengan 2 mobil. Mereka tiba, namun bank itu sedang ditutup untuk sementara waktu. Mereka pun memutuskan untuk pergi ke cabang di Coleman. Sementara itu, Alberto membawakan kopi untuk Marcus yang tertidur saat berjaga mengawasi Texas Midlands Bank selama 24 jam. Di tengah perjalanan, Tanner mengubah rencana untuk merampok ke cabang pos karena menurutnya di teller di Coleman hanya ada 1 orang dan kemungkinan uangnya tidak akan cukup. Toby pun sempat menentang, namun Tanner terus memaksanya. Mereka akhirnya menggunakan 1 mobil saja setelah mobil yang digunakan Toby ditinggal di pinggiran kota. Di sisi lain, Marcus menganalisa bahwa Tanner dan Toby akan merampok di pos karena hanya cabang pos yang belum mereka rampok, sementara cabang lain sudah dirampok dan beberapa lagi sudah ditutup. Marcus dan Alberto pun menuju cabang pos. Scene lalu berpindah di mana Tanner dan Toby mulai beraksi. Namun saat memasuki bank, mereka kaget melihat banyaknya orang yang sudah mengantri di sana, sedangkan mereka bertopeng dan menodongkan senjata. Namun mereka tetap menjalankan aksinya. Tanner mengancam semua orang untuk tiarap sementara Toby terlihat cemas dan bingung. Tanner kemudian mendesak teller untuk membuka laci. Namun tanpa disadari, seorang wanita diam-diam mengirim pesan teks pada ayahnya, memintanya untuk datang dan mengabarkan bahwa perampok sedang beraksi. Saat Tanner sedang menggasak uang di laci, seseorang diam-diam menyiapkan senjata. Sementara mata Toby terus berair karena cemas. Tiba-tiba terdengar tembakan dari penjaga keamanan bank. Tanner pun menembak balik dengan beberapa tembakan sekaligus. Seorang lelaki menembak ke arah Toby, tapi Toby berhasil menghindar dan Tanner menembak orang itu. Saat keluar dari bank, mereka kembali diserang tembakan. Beberapa orang sudah menunggu di luar dan menembaki ke arah Toby dan juga Tanner yang bersembunyi di balik mobil. Mereka dengan susah payah naik ke mobil dan juga kabur. Beberapa orang bersenjata mengejar mereka. Toby sangat panik karena sebenarnya perjanjian mereka untuk merampok adalah tidak menghilangkan nyawa siapapun.
Sementara itu, Alberto menerima laporan tentang kejadian perampokan di Texas Midlands Bank cabang pos yang baru saja terjadi. Ia juga menerima detail mobil yang digunakan para perampok. Markus sangat bersemangat karena yakin kali ini para perampok itu akan tertangkap. It's just been hit. What'd I tell you? Yeah. Calm down. Di sisi lain, Tanner memukul-mukul Toby agar ia kembali fokus dan tidak cemas. Namun ternyata Toby sedang terluka. Peluru telah menembus pinggangnya. Ia kemudian membalut lukanya. Tanner pun memeluk Toby dan ia menghentikan mobil dan juga memutuskan untuk melawan warga yang mengejar. Akhirnya para warga pun menjadi mundur dan Toby dan Tanner pun ikut berpencar. Toby menggunakan mobil yang tadi ditinggal di pinggiran kota, sedangkan Tanner menyerahkan uang hasil rampokan pada Toby untuk kembali ditukar di kasino. Toby pun mengajak Tanner untuk pergi naik mobilnya, namun Tanner menolak. Ia menyuruh Toby untuk pergi dan sempat berkata bahwa ia benar-benar menyayangi Toby dan mereka pun berpisah. Kini Tanner mengemudikan mobilnya ke arah berlawanan. Sepertinya ia akan mengorbankan dirinya demi Toby. Ia bernyanyi dengan santai dan membelokkan mobilnya saat melihat mobil polisi. Ia berusaha mengecoh agar para polisi terfokus padanya. Mobil polisi pun mengejar Tanner, sementara Toby dapat melewati mobil-mobil polisi tanpa halangan. Tanner membawa mobilnya menanjak ke bukit dan ia menuangkan bensin pada mobil dan menaruh koreknya. Tanner keluar dari mobil sementara mobil dibiarkan bergerak mundur. Tanner pun berlari menaiki bukit. Mobilnya pun meledak bersama mobil polisi lain dan Tanner menyiapkan senjatanya. Alberto mengira bahwa Toby yang pintar sudah ditangkap oleh warga sementara Tanner yang gila sedang menghadapi mereka. Tiba-tiba sebuah tembakan mengenai kepala Alberto. Markus pun menjadi syok dan sangat marah. Para warga yang akan membantu diminta untuk mundur. Markus kemudian meminta seorang warga lokal mengantarnya ke balik bukit. Sementara itu, Toby berhasil menyembunyikan luka tembaknya dan melewati penjagaan. Happy day. Thanks much. Kini Markus dan seorang warga lokal mulai menaiki bukit. Warga lokal pun menawarkan agar ia saja yang menembak Tanner karena Markus terlihat lelah. Namun Markus bertekad bahwa Tanner adalah miliknya. Tanner pun terus menembak dan tidak menyadari bahwa Markus sudah memantaunya. Saat Tanner sudah bernapas lega, Markus menembak tepat di kepalanya dan Tanner pun tewas di tempat. That's me. Scene lalu berpindah pada Toby yang berada di kasino. Ia melihat pemberitaan tentang Tanner yang ditembak oleh Markus. Namun mereka masih belum mengetahui identitas Tanner. Toby pun tertunduk sedih. Ia meninggalkan kasino dan melunasi hutang ibunya tepat sebelum penyitaan. Toby meminta pelepasan jaminan dikirim kepada seorang pengacara. Di sisi lain, Markus mengunjungi kantornya setelah ia pensiun dan meminta berkas atas nama Tanner Howard. Ternyata Toby sudah sempat diselidiki namun kepolisian melepasnya karena tidak ada bukti bahwa ia terkait dengan perampokan itu. Dan saat fotonya ditunjukkan pada Jesse, si pelayan resto, Jesse mengaku tidak mengenal dan tidak pernah melihatnya. Para warga yang saat kejadian perampokan berada di restoran juga mengaku orang yang difoto yang mereka tunjukkan bukanlah orang yang mereka temui di restoran. Dan saat ini Toby memiliki sumur minyak yang dapat menghasilkan 2.000 barrel minyak per bulan dan dapat menghasilkan uang $50.000 per bulan. Dan Midland Bank saat ini menjadi pengelola dana milik Toby. Namun Markus terlihat masih mencurigai Toby bersekongkol dengan Tanner. Markus pergi menemui Toby. Ia memperkenalkan diri sebagai orang yang membunuh Tanner. Markus kemudian duduk di teras dan Toby memberinya sebotol bir. Markus bertanya apa yang membuat Toby melakukan perampokan itu karena ia yakin Toby terlibat dan Toby yang merencanakan segalanya. Karena menurutnya rencana perampokan mereka sangat cerdas dan tidak mungkin rencana itu dibuat oleh Tanner. Toby kemudian bercerita bahwa sejak dulu ia hidup miskin, kemiskinan yang seperti penyakit turun-temurun dan ia tidak ingin anaknya merasakan yang ia rasakan. Sebuah mobil datang dan mereka adalah Debbie dan anak-anak Toby. Markus memperkenalkan dirinya sebagai teman lama Toby. Ternyata rumah dan tanah warisan itu sekarang ditempati oleh Debbie dan anak-anak Toby. Sedangkan Toby hanya mampir untuk memperbaiki rumah. Markus kemudian berpamitan dan Toby berpesan pada Debbie bahwa besok ia akan kembali untuk memperbaiki bagian depan. Toby memberitahu Markus bahwa ia menyewa rumah di kota dan meminta Markus mampir untuk menyelesaikan obrolan dan memberi Markus kedamaian. Dan Markus kemudian pergi dari situ. Dan film Hell or High Water pun
selesai. Bagaimana guys film kita kali ini? Seru nggak tuh? Silahkan kalian komen di bawah ya. Terima kasih banyak kalian sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi bareng Mimin Guanteng di film-film selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe channel ini ya. Dadah.